now we would like to discuss about modal. Modal is a part of auxiliary verb, so it can be treated as an auxiliary verb. Modal itu merupakan bagian dari kata kerja bantu yang nantinya digunakan ya atau diperlakukan sebagai ya kata kerja bantu. The function is giving additional meaning in verb. Fungsi daripada modal itu adalah memberikan makna tambahan ya dalam kata kerja yang digunakan. Ya, modal is always followed by the verb one or bare infinitive or infinitive without to. Modal ini selalu digunakan dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar atau kata kerja tanpa to. Ya, yang pertama kita modal can. Modal can ini ya stating ability or capability or competence or skill in the present. Ya, dia digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan pada saat sekarang. We can see the example. He can speak for foreign languages. Dia bisa berbicara 4 bahasa asing. He can explain the research procedure clearly. Dia bisa menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian itu dengan jelas dan lengkap. Ya, kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk stating permission, menyatakan izin ya. Seperti contoh, example, can I use your ruler? Ya, bisakah saya menggunakan penggarismu? Can I borrow your dictionary? Bisakah saya meminjam ya kamusmu? Kemudian fungsi ya can berikutnya yaitu offering help, menawarkan bantuan ke orang lain. Can I help you? Ya, bisakah saya membantu Anda? Next one is asking for help, ya meminta bantuan. Can you help me? Bisakah Anda membantu saya? The next one is could. Yes, could is the past form of can, stating ability or capability or competence or skill in the past. Example, they could finish doing the test easily. Dia bisa menyelesaikan dia bisa selesai mengerjakan tes itu dengan mudah. He could run very swiftly when he was young. Dia bisa berlari dengan sangat cepat ketika dia masih muda. She could swim rapidly when she was 17 years old. Dia bisa berenang dengan cepat ketika dia masih berusia 17 tahun. Selanjutnya adalah modal may. Modal may ini stating permission, ask for permission. Dia menyatakan izin juga, sama dengan can tadi dalam hal minta izin. May I read this newspaper? Bolehkah saya membaca koran ini? May I sit beside you? Bolehkah saya duduk di sebelah Anda? May I come in? Bolehkah saya masuk? May I use your dictionary? Bolehkah saya menggunakan kamus Anda? Ya. Selanjutnya ya may bisa digunakan to state possibility or probability untuk menyatakan kemungkinan ya. He may come late ya. Dia ya mungkin datang terlambat ya. Di dalam kalimat ini ada memiliki hal-hal yang sama atau kalimat ini memiliki makna yang sama dengan kalimat berikut. Contoh, he possibly comes late. Possibly dia mungkin datang terlambat. Kemudian he probably comes late, dia mungkin datang terlambat. Kemudian perhaps he comes late, mungkin dia datang terlambat. There is a possibility that he comes late, ada kemungkinan dia datang terlambat. There is a probability that he comes late, sama juga dengan ada kemungkinan ya dia terlambat. It is possible for him to come late. Ya, mungkin dia datang terlambat. It is probable for him to come late. Ini semuanya memiliki makna yang sama dengan kalimat ini. Cuman penggunaan di sini adalah possibly, probably ini sebagai adverb, artinya juga mungkin, perhaps juga adverb di sini mungkin di awal. Ini juga menggunakan possibility menggunakan kata benda. Possibility, probability sama. Ya, it is possible, it is probable juga sama. Mungkinan ada juga yang lain ya. Ya, it is impossible for him to come late ya, tidak mungkin ya. Tapi itu merupakan contradicted meaning. Kemudian may selanjutnya dia menyatakan stating expectation of prayer. Dia menyatakan
ya harapan atau doa, ya may God bless you, semoga Tuhan memberkatimu atau memberikan rahmat kepadamu. Ya, may your business be successful, semoga bisnis Anda itu berhasil. Ya, may you succeed to gain what you want, semoga hasil meraih apa yang Anda inginkan. May everything run smoothly, semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. May what you dream of come true, semoga apa yang kamu impikan jadi kenyataan. May God forgive our mistakes, semoga Tuhan mengampuni kita, memaafkan kita. Ya, may God save us in the world and hereafter, semoga Tuhan yang berikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian might ini adalah bentuk lampau daripada may. Ya. Contoh, she said that she might go home early. Dia mengatakan bahwa dia mungkin pulang lebih awal. Ya, she told me that he might be there late. Dia menyampaikan kepada kita bahwa dia mungkin tiba di sana terlambat. Ya. Jadi yang berikutnya, stating probability in the past, menyatakan kemungkinan yang kuat di masa lampau. Ya, she might be at home today. Dia mungkin ada di rumah hari ini. Jadi kemungkinannya kuat. Ya, selanjutnya adalah must is stating the need or necessity. Dia menyatakan keperluan. Example, contoh, he must eat nutritious food. Dia nutritious. Mistaken in typing. Nutritious food, dia perlu makan makanan yang bergizi. He must have enough sport. Dia kita perlu berolahraga yang cukup. We must eat enough rest. We must get enough rest. Kita perlu istirahat yang cukup. We must have enough sleep. Kita perlu tidur yang cukup. We must keep our health. Kita perlu menjaga kesehatan kita. Kemudian must itu is also state of an obligation. Dia menyatakan kewajiban atau obligatory atau compulsory. Sama-sama kewajiban. Example, every citizen must obey the law. Setiap warga masyarakat, warga negara, harus mentaati hukum. We must pay the tax. Kita harus membayar pajak. We must follow the regulation. Kita harus mengikuti aturan. We must do our responsibility. Kita harus melakukan tanggung jawab kita atau melaksanakan tanggung jawab kita. The next function of must is, fungsi selanjutnya dari must adalah stating a conclusion. Dia menyatakan sebuah kesimpulan. He has been in the United States of America for years. He must speak in English well. Dia sudah berada di Amerika bertahun-tahun. Dia pasti berbicara bahasa Inggris dengan baik. She often join many kind of academic competition and she gets a lot of medal. She must be a smart and diligent student. Dia sering mengikuti berbagai macam lomba akademis. Dia memperoleh banyak medali. Dia pasti seorang siswa yang rajin dan cerdas. This is for today's discussions. Thank you very much for watching. May it be useful.